Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas Mekanika Fluida untuk Geologi. Kuliah ini diampu oleh saya, Agus Ramdan, dan juga oleh Profesor Lambo Hutasoid. Topik yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai sifat fisik dasar. Nah, pada kesempatan ini khususnya saya akan mendiskusikan mengenai sifat fisik dasar dari fluida. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan mengenai sifat fisik dasar dari fluida, saya akan coba mendiskusikan mengenai apa sebenarnya mekanika fluida pada geologi. Jadi topik apa yang akan kita bahas pada mekanika fluida untuk geologi ini ya. Nah, jadi ini saudara bisa lihat bahwa mekanika fluida pada material geologi ini sesuai dengan namanya. Jadi ini ada dua objek yang akan kita diskusikan. Yang pertama itu ada fluida. Kemudian ada yang namanya material geologi. Jadi material geologi itu apa ininya? Fasenya. Jadi fasenya bisa kita sebut sebagai solid gitu ya. Jadi kita akan, nah solidnya ini apa? Khusus untuk material geologi, solidnya itu adalah media berpori ya. Nah, jadi yang akan kita diskusikan ini tidak lain dari aliran atau pergerakan fluida pada media berpori. Jadi itulah yang akan dibahas pada mekanika fluida ini, ya seperti itu. Nah, jadi kalau saya bikin analogi, ini mirip dengan aliran listrik. Jadi aliran listrik itu ekivalen dengan fluidanya di kabel, gitu ya. Kabel itu adalah ekivalen dengan media berpori yang kita bahas di mekanika fluida ini, mekanika fluida untuk geologi ya. Jadi mirip-mirip. Jadi kalau nanti saya tunjukkan mathematical equation dengan electricity mirip ini ya, seperti itu. Oke ya. Nah, jadi ini selanjutnya. Jadi saya akan diskusikan hal dasar dulu. Hal dasar itu apa? Itu adalah physical properties-nya ya. Jadi physical properties dari fluidanya ini akan kita diskusikan pada kesempatan ini. Nah, nanti pada kesempatan selanjutnya saya akan diskusikan mengenai physical properties dari media berporinya ya, seperti itu. Oke. Nah, physical properties apa saja yang akan coba kita diskusikan pada kesempatan ini? Ini listnya bisa saudara lihat di slide ini. Jadi pertama kita akan review mengenai density dari fluid gitu ya. Kemudian yang kedua adalah viscosity. Viscosity ini kekentalan gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengenai compressibility ya. Jadi capability fluid untuk ditekan kurang lebih seperti itu. Kemudian ada beberapa tekanan yang akan kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah tekanan hidrostatik ya. Kemudian tekanan kapiler dan yang terakhir adalah buoyancy force ya. Jadi ini sebetulnya bukan tekanan, ini force ya, buoyancy ini. Jadi item-item inilah yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini ya. Oke, langsung saja saya rasa. Jadi yang pertama itu adalah density. Jadi saya rasa ini saudara sudah dapat di high school physics gitu ya, apa yang dimaksud dengan density. Jadi density ini kalau saudara lihat rumusnya ini rho ini adalah density ya, ini ya. Density itu adalah perbandingan atau rasio antara massa dengan volume. Itu yang dinamakan dengan density. Saya rasa saudara sudah aware semua nih dengan density ini ya, seperti itu. Nah, kemudian kita sering mendengar bahwa density air itu nilainya 1 gram per cc ya. Nah, ini untuk lebih tepatnya ini nih ya, bahwa density air pada 4 derajat Celcius. Jadi standard water ini disebut air pada 4 derajat Celcius itu. Jika saudara ingin nilai yang lebih eksaknya, ini adalah 0,9998395 gram per kubik centimeter ya. Dibulatkan biasanya jadi 1 ya, seperti itu. Jadi itu adalah density dari standard water. Nah, kemudian kadang-kadang kita dalam analisis lebih enak jika kita tanpa dimensi gitu ya, tanpa dimensi. Nah, ini ada kalau kita ingin menghilangkan dimensi jadi atau satuan. Kalau saudara lihat di sini satuan density itu ya tentunya massa ya. Ini satuan berat, misalnya kalau dalam metrik ini satuannya adalah kilogram ya. Kilogram volume meter kubik ya. Seperti itu dalam metrik atau standar internasional ya, seperti itu SI. Nah, jika saudara ingin hilangkan satuan ini,
ada satu lagi terminologi yang dinamakan sebagai specific gravity. Jadi specific gravity ini apa? Specific gravity adalah perbandingan antara density fluida itu satuannya adalah ini ya, yang tadi itu, dengan density dari standard water. Jadi kalau saudara lihat standard water ya satuannya sama juga ini ya. Jadi kilogram per meter kubik misalnya dalam metrik dibagi dengan kilogram per meter kubik. Jadi tentunya hilang satuannya gitu ya. Jadi dimensionless. Itu adalah specific gravity. Jadi density fluida apapun kita bandingkan dengan density dari standard water. Oke, jadi nah ini kalau kita bicara mengenai density air itu adalah fungsi dari berbagai hal nih kalau saudara lihat ya. Jadi fungsi dari salinity, fungsi juga dari tekanan, dan fungsi dari temperatur. Jadi kalau salinitas tinggi, kandungan garam terlarut dalam air tinggi, tentunya density akan naik gitu ya, itu yang pertama. Nah kemudian tekanan juga sama. Jadi kalau kita naikkan tekanan, maka density juga akan naik gitu ya. Nah tapi berbeda dengan temperatur. Kalau temperatur kita naikkan, jadi air kita panaskan, itu volumenya akan sedikit expand. Nah kalau volumenya sedikit expand itu artinya apa? Artinya density-nya akan drop ya. Jadi ini saudara bisa lihat di sini. Ini grafik antara density ya, dengan temperatur pada berbagai tekanan ya, pada berbagai tekanan. Jadi yang saya ceritakan tadi itu digambarkan dalam grafik ini gitu ya. Nah ini saya tidak akan diskusikan masuk ke detail mengenai bagaimana menghitung density sebagai fungsi dari salinity, dari tekanan dan dari temperatur. Ini saudara, ini karena apa? Karena ini ada kalkulatornya ya, yang free. Misalnya di Google kita masukkan salinity berapa, tekanan berapa, temperatur berapa, saudara akan dapat nilai density-nya seperti itu ya. Oke, tapi ingat bahwa density yang tadi standard water itu adalah density untuk pure water gitu ya. Jadi tidak ada kandungan garam terlarut di air tersebut. Oke ya, jadi itu tadi density. Nah sekarang properti fisik kedua yang harus saudara kuasai ini adalah mengenai compressibility. Jadi bahasa gampang dari compressibility ini adalah apakah suatu fluida itu dapat dimampatkan atau tidak gitu ya, seperti itu. Nah ini secara fisika, ini definisinya apa? Ini juga adalah rasio. Tapi rasio apa? Rasio perubahan density terhadap tekanan yang kita aplikasikan terhadap fluida tersebut ya. Jadi ini simbolnya beta, ini saudara lihat ya. Ini adalah rasio dari perubahan densitas terhadap pressure yang kita aplikasikan terhadap fluida ya, seperti itu. Nah kemudian kalau kita integrasikan ini, saya tuliskan lagi, ini terlalu rame ya. Jadi beta sama dengan rasio dari perubahan density terhadap tekanan yang kita aplikasikan gitu ya. Nah kalau kita integrasikan hal ini, maka akan menghasilkan bahwa density yang berubah setelah kita aplikasikan pressure itu kita bisa hitung dengan rumus ini ya, seperti itu, bahwa density sama dengan density awal dikalikan Napterian logarithm E pangkat beta, beta itu adalah compressibility-nya gitu ya, dikalikan dengan tekanan dikurangi dengan tekanan awal ya, seperti itu. Nah kalau kita lihat air ini bagaimana sifat kompresibilitas dari air ya. Jadi ini air ini ada compressibility-nya tapi sangat kecil. Nah, sering disebut practically incompressible. Jadi air itu tidak dapat dimanfaatkan itu secara praktis ya. Jadi misalnya contoh gampangnya, saudara punya botol 1 liter gitu ya. Saudara hanya bisa masukkan air 1 liter gitu, karena air tidak bisa dimanfaatkan. Lain kasusnya kalau untuk gas ya. Ya, oke, jadi itu adalah mengenai compressibility. Nah ini saudara lihat ya,
Yang tadi yang saya sebutkan bahwa air itu practically incompressible, ini compressibility-nya saudara lihat, ini adalah 4,4 kali 10 pangkat minus 10, jadi sangat kecil sekali gitu ya, seperti itu compressibility dari air ini. Oke, jadi itu adalah mengenai compressibility. Nah, sekarang sifat fisik yang harus saudara ketahui selanjutnya adalah viscosity, atau bahasa awam dari viscosity ini adalah kekentalan gitu ya. Nah, kalau definisi fisikanya ini saudara bisa lihat di slide. Definisi fisika dari viscosity itu adalah resistensi untuk fluida mengalir. Jadi fluida itu kalau kita apply stress, shear stress, kita dorong, dia itu mempunyai resistance untuk mengalir gitu ya. Nah, itu dinyatakan besarannya itu sebagai viscosity ya. Jadi resistant fluid untuk mengalir jika stres kita aplikasikan terhadap fluida ya. Nah, simbolnya ini N Greek ini ya, seperti ini. Itu adalah tau atau shear stress dibagi dengan perubahan dari shear strain. Satuannya adalah poise ya, seperti itu. Nah, ini N Greek ini sering disebut juga sebagai coefficient of viscosity atau dynamic viscosity ya. Nanti ada static viscosity juga, nanti kita lihat. Nah, kemudian ini hal yang cukup penting saya rasa ya. Jadi suatu fluida itu dikatakan sebagai Newtonian fluid. Jadi dia obey to the law of Newton itu ya, law of gravity gitu ya. Jika kalau saudara lihat ini garisnya lurus ya. Jadi kalau garis lurus ini yang tadi saya kembali lagi, sebenarnya koefisien viscosity ini adalah gradien ya. Kalau kita lihat gradien perubahan shear stress terhadap kecepatan perubahan dari shear strain ya, seperti itu. Jadi kalau ini shear stress, ini rate of shear strain-nya tersumbu X-nya gitu. Nah, ini adalah gradiennya, ini adalah N Greek-nya, ini adalah viscosity. Nah, kalau kita lihat ini Newtonian fluid ini apa? Ini garis lurus. Kalau garis lurus artinya apa? Gradiennya tidak berubah, begitu ya, seperti itu. Nah, jadi gradien yang tidak berubah itu kalau fluida gradien viscosity-nya tidak berubah, viscosity-nya tidak berubah terhadap rate of shear strain, itu kita katakan fluida itu sebagai Newtonian fluid gitu ya. Nah, kalau yang non Newtonian fluid ini saudara lihat, kalau kita lihat nih garisnya seperti ini ya, kayak gitu. Jadi ini gradiennya ada lebih dari satu nih kalau kita lihat ya. Jadi ini pertama ini mungkin satu nih gradiennya ini ya. Tapi di sini ada gradien lagi nih, ada viscosity lagi nih, nilai viscosity di sini juga sama, ada viscosity lagi. Jadi koefisien viscosity-nya itu tidak single value. Nah, kalau seperti itu tergantung, tidak single value, tergantung dari rate of shear strain-nya, seperti itu. Nah, kalau seperti itu kita katakan fluida kita itu adalah non-Newtonian fluid ya, seperti itu. Oke, itu mengenai viscosity atau kekentalan bahasa awamnya. Nah, sekarang ini yang kita sebut sebagai Newtonian fluid ini misalnya apa? Misalnya adalah air. Air itu Newtonian fluid ya. Jadi kita rubah rate of shear strain-nya, itu gradient viscosity atau coefficient of viscosity-nya tetap satu ya. Jadi tetap single value maksud saya. Di air, minyak, alkohol ya, itu kita bisa kategorikan sebagai Newtonian fluid karena hanya punya satu nilai koefisien dari dynamic viscosity. Nah, kalau non Newtonian fluid contohnya apa? Selaris gitu ya. Jadi selaris itu misalnya campuran antara antara minyak, lumpur dengan air ya. Kalau kita aduk itu selaris gitu ya. Madu itu adalah non Newtonian fluid, kecap juga gitu ya, seperti itu. Jadi itu kalau rate of shear strain-nya kita rubah, itu viscosity-nya akan berubah gitu ya. Nah, jadi ini kata kuncinya, kalau kita sebut suatu fluid itu adalah Newtonian fluid, itu adalah viskositasnya itu bukan merupakan fungsi dari applied stress. Berbeda dengan non Newtonian fluid yang viskositasnya itu merupakan fungsi dari applied stress ya. Oke.
Nah, kemudian tadi seperti saya sebutkan, ada yang namanya dynamic viscosity dan ada yang namanya kinematic viscosity. Ya, seperti itu, bukan static viscosity, maaf, itu dynamic kinematic viscosity yang kedua itu ya. Nah, dynamic viscosity ini sering disebut juga sebagai absolute viscosity, ini yang tadi sudah kita bahas. Kemudian kinematic viscosity ini apa? Ini saudara lihat, kinematic viscosity ini adalah rasio antara dynamic viscosity dengan apa? Dengan density dari fluid. Itu kita sebut sebagai kinematic viscosity. Oke ya, nah ini kemudian saudara lihat nih beberapa typical value dari viscosity ya. Jadi yang viscosity-nya paling kecil ya ini tentunya udara ya. Kalau kita bandingkan dengan air itu udara juga tentunya viscosity kan bahasa awamnya itu kekentalan ya. Kekentalannya lebih kecil dibandingkan dengan air. Nah, dan ini kalau kita lihat berturut-turut ke bawah, ada olive oil, ada glycerol, ada honey, madu gitu ya, dan golden syrup. Ini saudara bisa lihat, tidak ada kejutan, semakin ke bawah ini semakin kental atau viscosity-nya semakin besar ya. Nah, ini air saudara bisa catat, nih absolute viscosity atau dynamic viscosity-nya itu adalah 10 pangkat minus 3 ya, seperti itu. Ini satuannya saudara bisa lihat di sini. Oke ya, jadi itu adalah mengenai viscosity. Jadi kita sudah membahas apa tuh tadi itu ya. Jadi kita sudah membahas mengenai density, kita sudah membahas mengenai compressibility, dan kita sudah membahas mengenai viscosity. Nah, sekarang ini physical parameters yang lainnya yang berhubungan dengan fluida, saya akan bahas tekanan ya. Nah, tekanan yang pertama akan saya bahas adalah tekanan hidrostatik. Tekanan ini apa? Tekanan ini ya secara fisika simpel sekali bahwa tekanan ini adalah gaya per satuan luas ya, itu adalah tekanan. Nah, gaya satuannya adalah Newton itu ya kalau dalam SI, MKS. Kemudian luas dalam SI satuannya square meter gitu ya, seperti itu. Jadi satuan dari tekanan itu adalah Newton per square meter dalam SI. Nah, 1 Newton per square meter ini dinamakan juga sebagai 1 Pascal. Untuk menghormati Pascal ini tentunya ya, yang banyak sekali mempelajari tekanan. Nah, ini ada banyak sekali satuan itu selain Pascal untuk menyatakan tekanan ya. Nah, Pascal di industri sebetulnya itu kurang begitu disukai gitu ya, satuan Pascal itu. Karena apa? Ini saudara lihat, misalnya 1 Pascal di sini ya. Ini bandingannya kalau kita bandingkan dengan bar, itu 1 Pascal itu sama dengan 10 pangkat minus 5 bar gitu ya. Jadi sangat kecil sekali itu Pascal itu ya. Kita bandingkan dengan atmosfer dan dengan PSI juga sangat kecil. Kita bandingkan dengan atmosfer itu 9,8692 kali 10 pangkat minus 6 atmosfer ATM ya. Jadi kecil sekali. Kita bandingkan dengan PSI itu 145 kali 10 pangkat minus 6 PSI. Jadi sangat jelas sekali kenapa industri tidak menyukai Pascal ini gitu ya, karena Pascal itu adalah unit yang sangat kecil ya, seperti itu. Oke ya, nah sekarang saya akan bahas tekanan yang pertama itu adalah tekanan hidrostatik ya. Nah, jadi representasi terbaik dari tekanan hidrostatik ini adalah surface water bodies, jadi danau, laut, gitu ya, sungai, kemudian nih contohnya kolam renang, gitu ya, seperti itu. Itu adalah surface water bodies yang mempunyai yang besar tekanannya itu adalah hidrostatik, gitu ya. Nah, jadi seperti apa tekanan hidrostatik ini? Ini yang akan coba kita diskusikan sedikit, ya, seperti itu. Jadi ini ada kolam renang, kemudian kalau saya bikin ini penampang kolam renang ya, seperti ini. Kayak gitu, maka saya akan dapatkan seperti ini nih ya. Jadi ini adalah dasar kolamnya ini ya. Jadi kedalamannya Z, kedalaman kolam ini. Nah, kemudian saya bagi per interval delta Z ya. Saya bagi per interval delta Z. Nah, tekanan kita tahu tekanan hidrostatis itu seperti apa. Ini saya rasa ini high school physics juga. Tekanan di titik A misalnya ya. Tekanan di titik A itu apa? Tekanan di titik A tentunya adalah density air ya. Kemudian dikalikan percepatan gravitasi
Kemudian kita kalikan dengan tebal kolom air di titik A. Jadi tebal kolom air di titik A itu tentunya dari sini ke sini ya. Ini adalah tebal kolom air di titik A ya. Dan dari sini ke sini ini adalah Z ya. Jadi tekanan titik A adalah rho G dikalikan Z ya, seperti itu. Nah, kemudian berapa kalau saya tanya berapa tekanan hidrostatik di titik B ya? Tekanan hidrostatik di titik B ini sama juga dengan cara yang sama. Ini adalah density air dikalikan percepatan gravitasi dikalikan tebal kolom air di titik B. Segini ya. Segini ini bisa kita tuliskan ini sebagai Z dikurangi delta Z ya. Karena dari sini ke sini Z, dari sini ke sini ini adalah delta Z ya, seperti itu. Jadi rho G dikalikan dengan Z dikurangi delta Z ya. Nah, dengan cara yang sama, berapa tekanan di titik C? Tekanan hidrostatik di titik C sama juga, ini adalah rho G Z dikurangi, nah ini dikuranginya kurangi segini ya. Kurangi segini ini adalah kurangi 2 delta Z ya. Jadi rho G Z dikurangi 2 dikalikan delta Z. Seperti itu ya. Jadi tekanan hidrostatik itu kalau saudara analisis dari persamaan-persamaan ini ya. Saudara analisis dari persamaan ini, tekanan hidrostatis itu adalah apa? Tekanan yang dialami oleh satu titik akibat beban air yang ada di atasnya. Itu sesimpel itu tekanan hidrostatik ya, seperti itu. Nah, jadi ini tadi yang saya tuliskan itu. Kemudian jika density-nya seragam, kita bisa nyatakan dalam bentuk gradien ya. Jadi tadi kalau kita mau nyatakan dalam bentuk gradien, ini dP ini sama dengan rho density air dikalikan percepatan gravitasi dikalikan delta Z, begitu ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita nyatakan dalam bentuk gradien, delta P per delta Z atau dP per dZ ini sama dengan apa? Sama dengan density dikalikan percepatan gravitasi. Jadi jelas sekali dari persamaan ini bahwa gradien hidrostatis hanya tergantung dari densitas fluida, dari rho ini ya. Karena ini G ini, percepatan gravitasi ini, elsewhere in the world kita assume sama aja gitu ya. Meskipun di pantai sama di puncak Himalaya tentunya G-nya beda gitu ya. Tapi itu tidak terlalu signifikan lah dalam analisis kita. Apalagi kita subsurface fluid ya yang kita bahas seperti itu. Oke ya, jadi gradien hidrostatik ingat itu hanya tergantung dari density fluida. Oke. Nah, sekarang ini ada sedikit kuis nih buat saudara nih ya. Jadi ini ada dua geometri ya. Di bawahnya ini datar seperti ini, yang ini ya. Kemudian yang satu ini runcing kayak segitiga gini, gitu seperti ini, gitu ya. Nah, saya ingin saudara evaluasi tekanan hidrostatik di dasar dari A, jadi di sini berapa hidrostatiknya, kemudian juga di dasar dari B di sini ya. Jika density fluida di sini, dengan density fluida di sini adalah sama ya. Jadi rho 1 sama dengan rho 2 ya. Ini kuisnya nih ya. Saudara evaluasi berapa tekanan hidrostatis di dasar dari benda dengan geometri A dan benda dengan geometri B. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasannya mengenai basic physical properties dari fluid ini. Ini ada yang disebut sebagai buoyancy force gitu ya. Sering juga disebut sebagai buoyancy pressure, tapi istilah yang tepatnya adalah buoyancy force ya. Nah, jadi ini kita saudara lihat ilustrasi di sini. Misalnya ada suatu kubus gini ya, kita masukkan ke dalam air, tentunya volume airnya akan naik karena kubus ini masuk gitu ya ke dalam air. Itu yang dinamakan dengan displaced water, yang air yang naiknya itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita masukkan satu objek yang tentunya tidak dissolve atau tidak larut ke dalam air gitu ya, maka ini saudara lihat, ini saudara analisis gaya-gaya apa saja yang bekerja pada kubus ini ya.
Nah, ketika kubus ini kita masukkan ke dalam air, yang jelas ada gaya di dasar dari kubus ini, ya. F di bottom dari kubus ini. Kemudian ada gaya juga yang diakibatkan oleh tekanan air. Ini semuanya diakibatkan oleh tekanan air, ya. Di bagian paling atas atau di top dari kubus ini, gitu ya, seperti ini. Nah, buoyancy ini apa? Buoyancy ini sebenarnya simple nih ya. Jadi buoyancy ini adalah apa? Ini adalah perbedaan force atau gaya di bottom dari kubus ini dengan gaya di bagian atas atau top dari kubus ini, gitu ya. Gayanya akibat fluid pressure, ya. Tadi hydrostatic fluid pressure yang tadi kita bahas ini, gitu ya. Nah, sekarang kita analisis besar gaya di bottom atau di dasar dari kubus ini, gitu ya. Jadi gayanya itu adalah apa? Gayanya itu adalah tekanan hidrostatik, ya. Di bottom dari kubus ini, tekanan hidrostatiknya apa? Ini adalah rho G dikalikan tebal kolom air di sini, ya. Tebal kolom air di dasar dari kubus ini adalah dari sini ke sini. Jadi rho G dikalikan apa? Y ditambah Z, ya. Itu adalah tebal kolom air di bottom dari kubus ini, ya. Kemudian gaya di bagian atas, paling atas dari kubus ini dikalikan luas permukaan kubus tentunya, ya. Seperti itu. Kemudian gaya di bagian paling atas dari kubus ini apa? Itu adalah tekanan hidrostatik di bagian paling atas dari kubus, yaitu density dikalikan G dikalikan tebal kolom air di atas dari kubus ini apa? Di bagian paling atas dari kubus ini adalah Y, ya. Ini ya, maaf. Adalah Y. Seperti itu, ya. Kemudian sama juga kita kalikan dengan luas permukaannya, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita atur-atur lagi, ini yang jelas rho GY-nya bisa hilang, ya. Di sini ada rho GY, di sini ada rho GY, ini bisa hilang, ya. Jadi buoyancy force itu apa? Itu adalah rho G dikalikan Z, ya. Z ini adalah tebal tinggi dari kubus ini, kemudian kita kalikan A, ya. Seperti itu. A ini adalah luas permukaannya, seperti itu. Nah, kemudian kita tahu kalau Z kita kalikan A, jadi tinggi kubus kita kalikan luas permukaannya, itu menghasilkan volume apa? Volume dari kubus itu, gitu ya, seperti itu, kayak gitu. Nah, kemudian kita tahu juga bahwa rho kita kalikan V, gitu ya, itu sama dengan apa? Itu sama dengan M dikalikan G, ya. Tapi V-nya ini apa? Tadi volume kubusnya itu sama dengan apa? Sama dengan volume dari air yang terdisplace, gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang cerita cerita famousnya itu yang Archimedes, gitu ya, seperti itu. Volume yang displace water itu sama dengan volume massa yang masuk ke dalam air itu, gitu ya, seperti itu. Volume yang masuk ke dalam air, seperti itu. Oke, ya, jadi ini kalau kita lihat buoyancy force ini tidak lain dari massa dikalikan percepatan gravitasi. Massanya apa? Massa dari displaced water. Jadi simple sekali, ya, seperti itu. Oke, nah nanti ini saudara akan pelajari lebih lanjut. Jadi buoyancy force ini adalah hal yang penting nih di geologi, ya. Jadi saudara akan belajar di pemerangkapan hidrokarbon mengenai aplikasi dari buoyancy force. Jadi tinggi kolom hidrokarbon yang bisa di-hold oleh suatu perangkap, itu ada faktor buoyancy force di sana. Tapi itu tidak akan kita bahas di kesempatan ini, ya. Itu kesempatan berikutnya akan kita bahas. Oke, nah ini sekarang sedikit kuis juga nih sehubungan dengan buoyancy force, ya. Jadi kuisnya, kenapa es mengambang di air? Coba saudara pikirkan, ya, dengan memanfaatkan konsep dari buoyancy force tersebut, ya, seperti itu. Oke, nah kemudian ini yang tekanan yang penting juga, ya. Ini di geologi, ini aplikasinya banyak sekali. Pemerangkapan hidrokarbon salah satunya, gitu ya. Ini adalah mengenai tekanan kapiler atau capillary pressure, ya, seperti itu. Nah, jadi ini saudara lihat gambar ini. Jadi simpelnya gini, kalau saudara
masukkan satu tabung ke dalam air gitu ya, seperti itu, maka gitu ya, di tabung dengan diameter yang lebih kecil, air naik akan lebih tinggi dibandingkan dengan di tabung yang lebih besar, gitu ya, seperti itu. Nah, kenapa hal tersebut terjadi? Itu karena ada yang disebut sebagai surface tension ya. Nah, ini kalau kita analisis secara fisika, itu karena apa? Karena ada yang kita sebut sebagai adhesive force ya. Jadi adhesive force itu adalah tarik-menarik antara dua barang yang berbeda, kurang lebih seperti itu ya. Kalau barang yang sama antara molekul air dengan molekul air, itu kita sebut sebagai cohesive force. Nah, ini dalam kasus ini kita punya tabung kaca, kita punya air. Jadi kita punya dua material yang berbeda, maka akan ada tarik-menarik antara dua material yang berbeda itu ya. Itu yang kita sebut sebagai adhesive force. Dan itu jadinya mengakibatkan adanya capillary pressure. Sebenarnya istilah tepatnya juga capillary force, tapi kalau luas permukaannya kita abaikan ya jadi pressure juga ya, seperti itu. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut nanti karena ini aplikasinya sangat banyak. Prinsipnya seperti itu. Nah, kemudian berapa kenaikan air pada pipa kapiler ini, bisa kita sebut pipa kapiler ya, tabung ini. Nah, untuk air murni pada temperatur 20 derajat Celcius, maka kenaikannya ini HC, jadi ini kenaikannya HC ini itu adalah 0,153 dibagi dengan R. R ini apa? R ini adalah radius dari radius dari pipa kapilernya itu gitu ya. Nanti karena ini penting, di kesempatan berikutnya mungkin saya akan turunkan rumus-rumus sehubungan dengan tekanan kapiler dan aplikasi-aplikasinya. Oke, jadi saya rasa itu yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini mengenai basic physical properties dari fluida. Pada kesempatan berikutnya saya akan berikan mengenai basic physical properties dari media berporinya. Ya. Jadi karena mekanika fluidanya pada media berpori, jadi fluidanya itu udah cukup lah saya rasa physical properties dari fluid yang harus saudara kuasai ya, kurang lebih itu. Nanti kalau diperlukan saya akan berikan penjelasan lebih mendalamnya gitu ya. Nanti di kesempatan berikutnya saya akan berikan mengenai porous medianya, basic physical properties dari porous medianya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya berikan pada kesempatan sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.